Oke, bismillah. Udah siap ya, Mulki? Mulki, cek sound. Iya, Pak Ustadz. Udah siap, Ustadz Mulki? Insya Allah siap. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, yang dengan nikmatnya juga segala kebaikan menjadi sempurna, dan niat baik kita hari ini dalam rangka presentasi melanjutkan pelajaran tafsir kita dapat terlaksana insyaallah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang pada sunnah-sunnahnya. Baiklah, marilah teman-teman kita buka presentasi hari ini dengan membaca Al-Fatihah menggunakan qiraat Abu Amr riwayat As-Susi. Contohkan dulu. Bercanda. Al-Fatihah biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke. Bismillah, kita mulai. Hari ini tema presentasi kita ayat pendidikan dan perubahan sosial. Sebelumnya kita udah bahas ayat-ayat pendidikan juga ya, kayak wajibnya menuntut ilmu, terus ilmu apa aja sih yang harus dipelajari dan sebagainya. Nah, hari ini kita lebih membahas ke ilmu ini, pendidikan ini buat perubahan sosialnya seperti apa gitu, dan ayat-ayat perubahan sosialnya itu apa aja sih. Nah, ya di awal kita coba ulang ayat pendidikan yang pertama itu ya ayat pertama yang turun dari langit, surat Al-Alaq ayat 1 ya kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Nah, di sini kami mengambil tafsir Profesor Quraish Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa konteks membaca di sini asal katanya Iqra. Terus Iqra, kemudian asal katanya itu adalah menghimpun. Artinya menghimpun di sini itu bukan hanya membaca, tapi menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui dan sebagainya yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi pengertian membaca di sini bukan hanya membaca, tapi menelaah, mendalami, membandingkan ilmu apapun, pengetahuan apapun, selama motivasinya adalah bismi rabbik, selama motivasinya adalah mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kemudian di ayat ini juga nggak dikasih tahu ilmu apa yang harus dibaca gitu. Artinya Al-Quran menghendaki kita untuk mempelajari ilmu apapun, bukan hanya ilmu Al-Quran aja. Karena di sini nggak dikasih tahu yang dimaksud baca itu baca ilmu agama aja, enggak. Tapi di sini itu luas. Jadi boleh kita baca apa aja selama Bismi Rabbik tadi, selama motivasinya mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian di surat Al-Jasiyah ayat 13, di ayat 13 itu Anda bacakan terjemahnya ya. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Artinya kita bisa ambil pelajaran di sini. Allah itu ngasih potensi kepada kita gitu, kepada manusia ini berupa langit dan bumi yang dibuat tunduk gitu.
Artinya kita harusnya memanfaatkan apa yang ada yang di langit di bumi ini untuk eh, kebermanfaatan gitu. Di tafsir Al-Misbahnya Al-Quran itu mengisyaratkan kepada kita gitu. Bukan hanya tentang pendidikan, tapi tentang perubahan sosial ke arah yang lebih baik lagi gitu. Tapi teman-teman harus pahamin dulu perubahan sosial ini apa. Jangan kita belum tahu maksud dari perubahan sosial ini apa gitu. Perubahan sosial itu kayak misalnya masyarakatnya ini apa rata-rata apa ya bisa dibilang masih banyak orang yang di bawah rata-rata gitu, kemiskinan lah. Nah, perubahan sosial itu salah satunya ya membuat masyarakat ini sejahtera. Itu namanya perubahan sosial. Caranya gimana? Nah, ini dikasih tahu sama Allah caranya di surat Muhammad 38 dengan cara menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Contoh nih, bayangin kalau semuanya rakyat Indonesia itu zakat. Nah, itu tuh nggak ada lagi bakal kemiskinan. Solusi menuntaskan kemiskinan itu zakat, infak, dan sebagainya. Bayangin kalau semua sadar tentang itu gitu. Semua ngelakuin itu semua. Nggak ada lagi nantinya orang yang kekurangan dan sebagainya. Itu perubahan sosial. Dan atau apalagi misalnya perubahan sosial itu kita tahu Indonesia ini nggak baik-baik aja dari segi tadi ekonomi contohnya ya kan. Utang kita banyak dan sebagainya. Terus kesejahteraan rakyat, politik dan sebagainya itu nggak baik-baik aja. Nah, caranya gimana sih menjawab ini semua? Caranya ya dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan. Tapi yang ilmunya ini lebih unggul. Ilmunya ini lebih unggul dan di tangan manusia yang bisa bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab ini ilmunya nanti harus menghasilkan kebermanfaatan buat orang lain, bukan malah eh, kemudorotan gitu. Mungkin udah banyak sarjana-sarjana yang ada di Indonesia, tapi eh, kita lihat Indonesia masih gini-gini aja. Nah, itu artinya perlu ada ilmu yang lebih unggul, harus ada pendidikan yang lebih unggul, dan manusianya juga harus yang bertanggung jawab gitu. Contoh bertanggung jawab itu eh, orang-orang yang punya kekuasaan gitu, misalnya pemerintah dan sebagainya. Nah, mereka itu punya pendidikan, punya ilmu. Nah, dan kalau misalnya dia nggak bertanggung jawab, nah kekuasaan mereka, ilmu mereka itu nggak menghasilkan kebermanfaatan buat rakyatnya gitu. Tapi beda kalau mereka orang yang bertanggung jawab. Artinya dia punya kekuasaan untuk buat kebijakan ataupun peraturan yang itunya nanti menguntungkan masyarakat gitu, menghasilkan kebermanfaatan. Itu yang dimaksud tanggung jawab. Gitu teman-teman. Ayatnya udah jelas ya. Kalau kita mau berubah itu ya Allah nggak akan merubah nasib kita kecuali uh, kita sendiri yang bakal ngubah itu gitu. Kita sendiri yang usaha. Tadi di Al-Arad dan Al-Anfal. Gitu teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanya, kita cukupkan hari ini presentasi hari ini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beristighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah udah ada screenshot ya. Akhirul kalam. Sebentar. Belum ada screenshot. Lagi. Ini nggak bisa kelihatan semuanya, Kron, screenshotannya. Ya dibagi slide 2 dong. Bentar. Ngantuk. Oke, buat laporan ya. Screenshot dulu. Oke,
Terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah screenshot ya, kamu keluar nih.